Para siswa sekalian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang kedua, matematika peminatan. Kali ini kita akan masuk pada materi fungsi eksponen. Setelah pada pertemuan pertama, kita sudah membahas terkait dengan definisi dan sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen. Dan di hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen. Nah, sebelum kita masuk pada materi fungsi eksponen, kita perlu mengulang sedikit tentang materi fungsi. Sebenarnya materi fungsi ini dasarnya sudah kalian pelajari ketika di SMP, yaitu pada materi terkait dengan relasi dan fungsi. Secara umum dalam matematika, fungsi kita simbolkan sebagai Y sama dengan Fx. Ini secara umum dalam matematik kita punya notasi fungsi yaitu Y sama dengan Fx. Kita sudah di SMP kalian juga sudah kenal jenis-jenis fungsi, misalnya kalau kita kenal ada fungsi linear. Fungsi linear ini adalah fungsi yang perubahannya berpangkat 1. Bentuknya misalnya Fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, kita tahu dia linear dari mana? Kita tahu dia linear dari variabelnya yang x ini pangkatnya adalah 1 yang tidak ditulis, pangkat 1. Nah, atau yang lain misalnya Fx sama dengan x kurang 3. Variabel x-nya pangkat 1. Ini kita katakan fungsi linear. Nah, dari fungsi linear misalnya ada lagi namanya fungsi kuadrat atau pangkat 2. Jadi variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat 2. Bentuknya misalnya 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 1. Bentuknya x pangkat 2, di sini ada x juga, tapi x ini pangkatnya 1. Nah, karena pangkat tertingginya 2, maka fungsi ini kita sebut sebagai fungsi kuadrat. Kalau misalnya kita punya fungsi linear, misalnya kita punya fx sama dengan x tambah 1. Nah, cara kita menggambar grafik fungsi fx sama dengan x tambah 1, biasanya cara cepatnya adalah kita tinggal mencari titik potong dengan sumbu x, berarti yang 0 itu adalah nilai y. Jadi kalau sumbu x y 0, berarti kita ganti di sini. Ingat bahwa fx itu sama dengan y, maka kita bisa tulis y sama dengan x tambah 1. Nah, kalau y-nya 0, berarti kita dapat 0 sama dengan x tambah 1. Berarti x-nya sama dengan negatif 1. Berarti itu potongnya misalnya x-nya minus 1, y-nya 0. Ya, titik potong yang pertama. Nah, titik potong yang kedua dengan sumbu y. Nah, kalau sumbu y berarti x-nya adalah 0. Berarti kita ganti y sama dengan x tambah 1, y sama dengan x ini adalah 0. Berarti 0 tambah 1, kita dapat y sama dengan 1. Berarti itu potongnya x0, y-nya 1. Nah, dua titik potong ini setelah kita ketahui, tinggal kita gambar pada bidang kartesius. Jadi misalnya kita buat ini, yang horizontal ini kita namakan sumbu x, dan yang vertikal ini kita namakan sumbu y. Nah, kita tentukan titik minus 1,0. Kalau x minus 1 berarti ke kiri, ini minus 1, nah karena 0 berarti di sini titiknya. Kemudian kalau 0,1, 0x, 1y berarti satunya ke atas, kita taruh di sini. Nah, ini adalah y-nya 1. Nah, lalu tinggal kita hubungkan kedua titik ini menggunakan garis lurus. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah garis fx sama dengan x tambah 1. Itu adalah materi fungsi yang sebenarnya kalian sudah kenal ketika di SMP, dan dari konsep dasar ini kita akan masuk pada fungsi eksponen. Nah, sekarang kita lihat tentang definisi dari fungsi eksponen. Fungsi eksponen dengan bilangan pokok atau basis A adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum
F memetakan, ini kita baca memetakan, titik ganda ini namanya memetakan. F memetakan X ke A pangkat X, atau tadi kita punya simbol fungsi, atau Y sama dengan Fx, simbol fungsi sama dengan A pangkat X. Jadi kita bisa tulis dalam dua bentuk, bisa Y sama dengan A pangkat X, atau Fx sama dengan A pangkat X. Nah, dua bentuk itu memiliki arti yang sama. Nah, kita lanjut keterangan yang pertama, Fx sama dengan A pangkat X disebut rumus atau aturan fungsi eksponen. Jadi itu adalah rumus fungsinya. Jadi kita punya rumus fungsi eksponen yang tadi Fx sama dengan A pangkat X. Nah, yang berikut, A disebut bilangan pokok atau basis bagi fungsi Fx sama dengan A pangkat X. Ya, kemarin pada materi definisi bilangan berpangkat kita sudah kenal kalau bentuknya A pangkat X, maka A ini yang kita sebut sebagai basis. Nah, nama lain dari basis itu adalah bilangan pokok. Dengan ketentuan dari nilai A yaitu A lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, atau kita nyatakan dalam bentuk selang begini, berarti A lebih dari 0 tapi kurang dari 1, atau A lebih dari 1 ya. Karena kondisi A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kalau kita visualisasi, misalnya saya gambar pada garis bilangan, misalnya gini. Misalnya di sini 0, untuk kondisi A lebih dari 0 itu semua bilangan yang ada di sebelah kanan. Jadi sini. Nah, lebih dari 0. Nah, tetapi karena tidak boleh sama dengan 1, maka dia harus putus di sini, di 1. Itu berarti selangnya terbagi 2. Ada di antara 0 dan 1 dan yang lebih dari 1. Nah, antara 0 dan 1 itu yang selangnya yang ini, sedangkan yang lebih dari 1 itu yang ini. Nah, karena itu dari syarat bilangan pokok atau basis ini, maka sebenarnya bentuk dari fungsi eksponen itu dikelompokkan atas dua bentuk fungsi. Yaitu yang pertama ada fungsi eksponen yang basisnya terletak di antara 0 dan 1. Dan juga ada fungsi eksponen yang basisnya bernilai lebih dari 1. Ya. Nah, kemudian dalam fungsi eksponen, variabel X kita sebut sebagai variabel bebas atau independent variabel, sedangkan Y disebut variabel tak bebas atau variabel bergantung atau dependent variabel. Nah, yang berikut kita akan menggambar grafik fungsi eksponen Fx sama dengan A pangkat X untuk A lebih dari 1. Contoh, gambarlah grafik fungsi eksponen Fx sama dengan 2 pangkat X. Ini untuk yang basis lebih dari 1. Jadi kita ambil basisnya 2. Langkah-langkah menggambar grafik fungsinya, yang pertama, buatlah daftar hubungan nilai X dan Fx sama dengan 2 pangkat X. Ya. Jadi kita buat daftar nilai X dan nilai Fx. Nah, nanti kita buat dalam bentuk daftar begini atau tabel seperti ini supaya memudahkan kita. Ya. Jadi untuk ada tiga baris di daftarnya. Untuk baris pertama itu untuk nilai X, baris yang kedua nilai Y, dan baris yang ketiga itu untuk titiknya, yaitu koordinatnya X, Y. Jadi X dan Y nya kita ambil dari yang di atas ini. Nah, X itu tentu kita ambil bebas karena tadi dibilang X itu adalah variabel bebas. Nah, sedangkan Y ini tadi kalau masih ingat kita punya, karena kita punya notasi fungsi Y sama dengan Fx, ya. Jadi nilai Y ini sama saja dengan nilai Fx ini. Ya.
Nah, sekarang kita ambil misalnya ini nilai X-nya 0. Sekarang kalau X-nya 0, Y-nya dapat berapa? Nah, untuk mendapatkan Y, caranya adalah nilai X tadi kita substitusikan menggantikan X pada fungsi fx-nya. Jadi kalau X-nya 0, maka kita ganti di sini 2 pangkat 0. X yang ini kita gantikan menjadi 0. Berarti kalau X-nya 0, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti kita isi di sini 1. Nah, oke. Nah, terus kalau ke kanan 0 berarti ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau X-nya 1 kita ganti menjadi berarti 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Kita isi di sini 2. Kalau X-nya 2 berarti jadinya 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Kita isi di sini 4. Kalau X-nya 3 berarti 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Di sini 8 dan seterusnya. Berarti negatif 1. Nah, kalau negatif 1 kita ganti berarti 2 pangkat negatif 1. Untuk menghitungnya kita jadikan 1 per 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1, satunya perlu ditulis jadi 1 per 2. Berarti untuk X-nya negatif 1 kita dapat Y-nya 1/2. Nah, berikutnya kalau X-nya negatif 2. Ya. Kalau X-nya negatif 2, maka kita akan dapat 2 pangkat negatif 2. Ya. Berarti kita jadikan 1 per 2 pangkat 2, berarti 1 per 4. Nah, kita taruh di sini 1/4. Kalau negatif 3, berarti 2 pangkat negatif 3. Berarti 1 per 2 pangkat 3. 1 per 2 pangkat 3 tadi 8. Berarti di sini hasilnya adalah 1 per 8. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk titiknya di bawah, X, Y. Berarti 0. Untuk titik ini 0,1. Untuk titik yang ini X1, Y2 berarti 1,2. Yang ini X2, Y4 berarti 2,4. Untuk yang ini X3, Y-nya 8. Untuk yang ini X-nya minus 1, Y-nya 1/2. Untuk yang ini X-nya minus 2, Y-nya 1/4. Yang ini X-nya minus 3, Y-nya 1/8. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, ini berarti dia menuju sampai ke tak hingga ya, bilangan yang paling besar. Nah, kalau kita perhatikan makin lama ini semakin ke kanan nilainya semakin membesar. 1, 2, 4, 8 ya. Dan seterusnya semakin besar. Sehingga kalau X-nya menuju tak hingga ya berarti nilai Y-nya juga akan menuju ke tak hingga besarnya. Nah, dan sebaliknya kalau X-nya menuju ke negatif tak hingga, kita perhatikan 1/2 dari X, dari 0 mengecil 1/2. Kalau X-nya minus 2 jadinya 1/4, lebih kecil ya. Kalau X-nya minus 3 1/8 ya, semakin hari semakin kecil. Nah, karena semakin hari semakin kecil, maka kalau X-nya menuju ke negatif tak hingga ya, ini negatif yang bilangan yang paling kecil, maka Y-nya juga akan semakin mengecil dan lama-lama pasti akan menuju ke 0 atau mendekati 0. Nah, ya, sekarang kita punya tabel nilainya sudah. Nah, kita lanjut ke langkah kedua. Gambar titik-titik yang diperoleh pada langkah 1 di bidang kartesius dan hubungkan menggunakan kurva bolos. Misalnya saya punya lembaran untuk menggambar seperti ini ya, kertas berpetak. Nah, berarti langkah pertama sekali saya harus buat bidang kartesius yang terdiri atas sumbu X dan sumbu Y.
Yang horizontal ini saya namakan sumbu X, tuh, dan yang vertikal ini saya namakan sumbu Y. Nah, kemudian kita letakkan dulu titik-titik ya, nilai X ya. Nah, untuk X-nya 0, Y-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya tadi 2. Di sini Y-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Dan kalau X-nya 3, Y-nya 8. Nah, terus kalau X-nya minus 1 tadi, berarti 1/2. Kemudian kalau negatif 2 tadi 1/4. Dan kalau 3 tadi 1/8. Oke. Nah, dari titik-titik yang kita sudah dapatkan, lalu dibilang tadi, dari titik-titik yang diperoleh, kita gambar di bidang kartesius, sudah plot titiknya, lalu kita hubungkan menggunakan kurva mulus. Nah, artinya bahwa dari titik ke titik kita hubungkan menggunakan satu garis kurva yang mulus. Nah, jadi kalau kita buat kurang lebih akan seperti ini. Kurva inilah yang kita sebut kurva fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Yang berikut, dari kurva yang tadi kita akan menganalisa sifat-sifat pada fungsi eksponen f(x) sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini tadi kita punya kurva yang bentuknya begini, yang baru selesai digambar tadi. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat sifat-sifat yang ada pada kurva ini atau fungsi ini. Yang pertama, fungsi eksponen f(x) sama dengan 2 pangkat X adalah fungsi monoton naik. Artinya bahwa kalau X-nya membesar, berarti Y-nya juga ikut membesar ya. Jadi kalau kita lihat, kalau bergeser ke kanan itu X-nya membesar ya. Jadi kalau semakin ke kanan, ini kurvanya semakin naik. Semakin naik itu berarti nilai Y-nya juga ikut membesar. Nah, ini tadi adalah kurva Y sama dengan 2 pangkat X ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh, artinya kalau X-nya membesar, Y-nya juga ikut membesar. Misalnya saya ambil contoh X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ya. Kalau X-nya harusnya nilai Y di X sama dengan 1 harus lebih kecil dari nilai Y di X sama dengan 2 ya. Nah, kalau X-nya 1 kita dapat Y-nya atau Fx-nya sama dengan 2 pangkat 1 berarti 2. Sedangkan kalau X-nya 2 kita dapat Fx-nya 2 pangkat 2, 4 ya. Berarti X membesar, Y juga membesar. X1 naik ke 2, yang tadinya 2 naik ke 4. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi monoton naik. Nah, yang berikut, grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat X memotong sumbu Y di titik 0,1 ya. Ini kita amati di kurvanya langsung di sini. Ini 0, kalau X-nya 0, Y-nya 1 tadi. Nah, titik ini, titik potong dengan sumbu Y ini ada di titik 0,1. Nah, itu sifatnya yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, grafik fungsi 2 pangkat X selalu berada di atas sumbu X. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kurva ini dari yang tinggi dia akan turun. Semakin lama semakin mendekati sumbu X. Tetapi sebenarnya dia tidak akan sampai ke sumbu X. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah sumbu X itu bertindak sebagai asimtot datar bagi fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat X. Nah, asimtot itu adalah garis lurus yang didekati oleh fungsi tertentu atau didekati oleh kurva tertentu. Oke, yang berikut menggambar grafik fungsi eksponen f(x) sama dengan 2 pangkat X, tapi untuk yang nilai A-nya antara 0 dan 1. Contoh, gambarlah grafik fungsi eksponen f(x) sama dengan 1/2 dipangkatkan X. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ini, langkah-langkahnya sama persis dengan yang sebelumnya tadi. Langkah pertama tadi buat daftar hubungan nilai X dan Fx.
Tapi tentu yang diperhatikan adalah fungsinya, yaitu sudah menjadi 1/2 dipangkatkan X. Kalau X 0, maka kita substitusi ke sini 1/2, berarti dapatnya 1/2 pangkat 0. Nah, 1/2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi sini 1 tetap. Nah, sekarang kalau X-nya naik menjadi 1, berarti jadinya 1/2 pangkat 1. Berarti tetap 1/2. Di sini tetap 1/2. Kalau X-nya 2, berarti 1/2 pangkat 2. Nah, sifat eksponen berarti 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Berarti 1/4. Nah, di sini 1/4. Kalau X-nya 3, berarti 1/2 pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3, 2 pangkat 3. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. Jadi nilainya 1/8. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke kiri. Minus 1. Berarti 1/2 dipangkatkan minus 1. Berarti kita jadikan 1 kita ubah ke pangkat positif, berarti 1/1/2. 1/1/2 berarti 1 kali 1/2-nya kita balik menjadi 2/1. Berarti 1 kali 2, 2 bagi 1, 2. Berarti yang di sini 2. Nah, sekarang kalau X-nya menuju ke negatif 2, berarti kita dapat 1/2 pangkat negatif 2. Sama, kita ubah menjadi 1/1/2 pangkat 2 sebagai pangkat positif. Berarti menjadi 1/1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Ya. Jadi kita ubah menjadi 1 kali 1/4-nya kita balik menjadi 4/1. Hasilnya 4. Nah, kemudian yang terakhir, di sini negatif 3, berarti 1/2 pangkat minus 3. Nah, sama berarti 1/1/2 pangkat minus 3. Di sini bukan minus ya, 3. Karena sudah ubah jadi 1/. Berarti 1/1/2 pangkat 3, 8. Berarti hasilnya 8. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 8. Nah, sekarang di sini dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah kedua, adalah kita plot titiknya. Tadi lalu kita hubungkan dengan kurva mulus. Nah, sama kita punya bidang untuk menggambar. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita plot titik-titik yang tadi. Nah, tadi kalau X-nya 0, Y-nya 1. Jadi titiknya 0,1 di sini. Berikutnya, kalau X-nya 1 tadi jadinya 1/2. 1/2 berarti di sini. Kalau X-nya 2 tadi 1/4. Kalau X-nya 3, 1/8 tadi. Terus kalau X-nya minus 1, malah dia naik menjadi 2. Kalau X-nya minus 2 tadi menjadi 4. Kalau minus 3 tadi menjadi 8. Ya. Nah, lalu titik-titik ini kita hubungkan menggunakan satu garis, kurva mulus. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kita lanjut. Sifat-sifat fungsi eksponen yang tadi 1/2 dipangkatkan X. Nah, ini tadi kurvanya. Ini adalah kurva dari fungsi fx sama dengan 1/2 dipangkatkan X. Sifat yang pertama, fungsi eksponen 1/2 pangkat X adalah fungsi monoton turun. Ya? Jadi dia kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama monoton naik, yang ini monoton turun. Monoton turun artinya kalau X-nya membesar, X-nya membesar, maka Y-nya akan mengecil, dan sebaliknya. Kalau X-nya mengecil, maka Y-nya akan membesar. Misal kita ambil ya, kalau X kita ambil X1, kemudian X2. Kalau X1 kita akan dapat Fx 1/2 pangkat
1/2. Tapi kalau X-nya 2, berarti kita dapat Fx 1/2 dipangkatkan 2. Berarti 1/2, 1, 2/2, 4. Nah, 1/2 dan 1/4 itu 1/2 lebih besar. Ya. Padahal 1 yang kecil, X-nya kecil, Y-nya besar. X-nya besar, Y-nya kecil. Ya. Nah, itulah yang kita sebut monoton turun. Nah, yang kedua, grafik fungsi Fx sama dengan 1/2 dipangkatkan X memotong sumbu Y di titik 0,1. Nah, ini bisa kita lihat langsung di sini di kurvanya. Ini titik potongnya, ini tadi X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Jadi titik ini adalah titik 0,1, titik potongnya. Grafik fungsi Fx sama dengan 1/2 X 1/2 dipangkatkan X selalu berada di atas sumbu X. Ya, sama juga kondisinya dengan yang pertama tadi. Kemudian yang keempat, sumbu X bertindak sebagai asimtot datar bagi fungsi Fx sama dengan 1/2 pangkat X. Karena kondisi yang tadi, kurvanya selalu mendekati sumbu X. Sehingga sumbu X itu disebut sebagai asimtot datar. Kita sampai di yang bagian terakhir, yaitu hubungan kedua jenis grafik fungsi eksponen yang tadi. Ini adalah kurva yang pertama, yaitu Fx sama dengan 2 pangkat X. Sedangkan yang berikut, nah ini adalah kurva yang kedua, yaitu Fx sama dengan 1/2 dipangkatkan X. Dari gambar ini kita dapat menyimpulkan sifat yang dimiliki oleh kedua kurva ini adalah bahwa grafik fungsi Fx sama dengan 2 pangkat X dan Fx sama dengan 1/2 pangkat X itu adalah setangkup. Setangkup atau nama lainnya adalah simetris. Dengan kata lain, ya, kalau belahan ini bagian kurva yang pertama, bagian ini, ya, kalau saya cerminkan terhadap sumbu Y, maka otomatis ini adalah bayangannya. Dan bagian yang di sini, kalau saya cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya akan yang ini, ya. Jadi akibat dari dia simetris, maka kita bisa simpulkan atau kita bisa tuliskan bahwa grafik Fx sama dengan 1/2 pangkat X adalah bayangan dari Fx sama dengan 2 pangkat X, ya, oleh pencerminan terhadap sumbu Y, ya. Jadi kalau kita cerminkan kurva 2 pangkat X, maka mendapatkan 1/2 pangkat X dan sebaliknya. Dan sebagai latihan, kalian boleh mencoba mensketsa grafik dari fungsi eksponen Fx sama dengan 3 pangkat X dan Fx sama dengan 1/3 pangkat X. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, baru kita akan masuk dengan materi persamaan eksponen.